Tapi jangan belum dibaca bahwa apapun yang tidak setuju dengan saya memberikan kritikan itu udah pasti tujuannya adalah untuk mengganggu pemerintahan. Itu yang saya bilang itu akan berdampak kepada persepsi terhadap pemerintahan ini. Jadi mengelola kepentingan dari masing-masing faksi ini kan yang kebetulan yang terjadi hari ini. Di panggung depan itu tidak akan tampak, semuanya akan mengatakan ini yang terjadi sekarang. Nggak nampak, tapi di belakangnya, waduh kan. Saya sering mendengar lah, mau ketemu presiden ini susah sekali. Bahkan menteri-menterinya nih ya? Bahkan menteri-menterinya. Yang satu petahana, Mayor Gibran. Iya, Mayor. Iya, yang kedua Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang ketiga Mayor yang sudah let call Teddy Indrajaya. Nah, presiden, apapun situasinya, jangan lupa kalau Anda melihat ini baik-baik saja, misalnya, ya Anda harus pastikan betul baik-baik saja. Jangan-jangan ada yang pengen terus masuk. Coba perhatikan. Saya tidak menuduh Pak Jokowi melakukan itu, tapi saya melihat begini. Karena yang datang hari ini adalah Pemret Kompas, ya kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas Yogi Nugraha. Ngeri. Kita hari ini lanturan edisi spesial. Karena iya sejak beliau jadi Pemret lanturan udah stop, Bos. Iyalah. Gula, kenapa, Bos? Karena lebih banyak ngurusin laporan keuangan. Betul. Mikirin kinerja keuangan. Iya. Lu nggak berani lagi jadi talk show host atau ini berani, cuman formatnya lanturan waktu itu kan benar belak-belakan ya kan. Sementara sebetulnya lebih kepada teknis sih, waktu aja. Itu problem semua Pemret tuh ya. Itu. Iyalah. Sebetulnya masih dipikirin lagi nih, harus ada lah ruang kita berekspresi, mau jadi Pemret, jadi Wapemret, jadi produser kan tetap aja wartawan. Betul. Kan makin tinggi jabatan di manapun ide pasti kalah sama sustainability, Bos. Makin tinggi jabatan makin gampang cepet diganti. Bisa reshuffle juga. Kita ngomong apa nih hari ini? Apa nih? Kita mulai dulu dari pertanyaan apa yang kira-kira ancer-ancernya nih, Mas. Kalau kita selalu nih kalau diundang sama pelaku pasar ya, market kan membaca, wah ini apa ketidakpastian ini gimana caranya kita membacanya hari ini nih, berbagai macam ketidakpastian politik gitu kan. Karena pelaku pasar hari ini kan misalnya banyak bicara misalnya ini siapa yang harus kita percaya di pemerintahan ini. Who's in charge? Kalau dulu misalnya di pelaku pasar, ini misalnya ya relatif, kalau kita mau dealing investasi ya kita dealing sama Pak Luhut, kayaknya semua the rest is beres gitu. Beliau bahasa lebih kontan apa? Saudaranya kontan. Satu rumah Bos sama Bos. Saudaranya kontan. Masih info muncul-muncul. Iya. Gimana Mas Yok? Lu melihat Kalau siapa who is the strongest person hari ini? saya harus sebut presiden. Ya di bawah Pak Presiden Prabowo. Prabowo Subianto. himself? Iya. Gini, dari perspektif redaksi ya. Kalau redaksi saya kira semua redaksi sama. Tapi saya izinkan saya mewakili redaksi Kompas TV. Bahwa satu, proses terpilihnya Presiden Prabowo konstitusional. Siapa yang bilang? Ada perbedaan dan sebagainya, iya. Yang bersangkutan menjalankan pemerintahan mulai dari menyusun kabinet sampai dengan ada reshuffle berkali-kali. Itu satu hal. Tetapi kalau ditanya siapa, tentu kan ada yang namanya struktur organisasi. Muncullah kita beberapa, itu pun selalu sulit dikonfirmasi. Sebutlah ada nama Pak Dasko misalnya. Profesor Dasko. Wah ini orang dan sebagainya. Ya secara ini Perdana Menteri nih. Gitu kan. Tapi secara konstitusi, secara normatif kan, ya dia wakil ketua DPR. Di struktur Gerindra, partai berkuasa sekarang, posisinya juga cukup strategis. Dalam banyak kesempatan selalu ada di samping Presiden Prabowo. Termasuk ketika pelantikan kabinet yang pertama kali di istana. Pengumuman kabinet Mas? Iya, pengumuman kabinet yang pertama. Itu kan kiri untuk pertama wapres, kali. kanan Pak Dasko ya. Iya, orang bertanya-tanya. Tapi itu pun juga tidak bisa dikonfirmasi.
Kalau bicara soal yang tercatat di dalam aturan atau undang-undang dan sebagainya tidak ada. Tapi juga tidak ada juga kalimat yang melarang ada seorang wakil ketua DPR pada saat pengumuman kabinet. Jadi saya masih menyebut presiden sebagai kendali utama pemerintahan, sekaligus kepala negara. Nah, yang sekarang tadi ditanya kenapa ada ketidakpastian. Satu, situasi global. Yang kedua, transisi. Itu juga banyak hal-hal yang memang akhirnya memunculkan interpretasi. Ditambah situasi komunikasi sekarang yang luar biasa kan. Semua orang bisa bicara, semua orang punya akses ke publik. Forum publikum itu tidak hanya milik segelintir orang. Ya termasuk total politik lah. Total politik dengan impact and influence kan. Mantap. Dampak dan berpengaruh apapun yang abang-abang nih kan. ini kan. Iya. Jadi presiden. Nah, kenapa kemudian situasinya muncul ada ketidakpastian, dinamika? Saya ingin menyampaikan, bagi saya ya, kita tahulah kerusuhan 25 Agustus itu. Ya. Itu di saat pemerintahan even belum berjalan 1 tahun. 1 tahun. Dalam formasi politik di mana hampir semua partai politik ada di kekuasaan. Ya. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Harusnya ini pemerintahan paling stabil. Paling stabil. Tapi terjadi. Unity government ini kan. Akhirnya muncullah berbagai macam. Ditambah semua orang bisa berpendapat. Ditambah semua orang bisa menjadi pengamat. Ruang-ruang informasi makin luas. Nah itu yang terjadi. Meskipun pengamat-pengamat andalan kita udah banyak jadi pejabat. Betul. Mas. Ya kan susah pula jadi narasumber bahkan kita. Aktivis-aktivis yang punya perspektif berbeda. Perspektif-perspektif yang kita harapkan bisa memberikan ruang perimbangan. Bisa memberikan point of view yang berbeda dengan kekuasaan. Tapi begini, ada yang mengatakan Perdana Menteri ini berganti nih jelang 1 tahun pemerintahan katanya Mas. Atau presiden punya Waperdam 2 misalnya kalau zaman Soekarno. Gimana? Di sini kan kemudian setiap presiden itu pasti punya problem masing-masing dalam mengelola orang-orang dekatnya. Kita tahu kan dulu coba membandingkan zaman Pak Jokowi antara Pak LBP dengan Pak Pratik. Iya. Ya, exactly. Yang dari sisi Pak Pratik mungkin melihatnya nggak bisa, orang yang paling ring 0,5-nya ada Pak Pratik. Semua yang mengatur dan sebagainya. Dari kembali ke fungsinya sebagai setnek ya memang semua fungsi administrasinya kepresidenan ada di setnek. Tapi kenapa Pak LBP? Oh Pak LBP punya historical dengan Pak Jokowi dan punya kekuasaan. Orang melihatnya adalah banyak keputusan-keputusan yang strategis adanya di Pak LBP. Hari ini pun sebetulnya sama. Hanya tidak lebih lugas dibandingkan dengan eranya waktu Pak Jokowi. Sehingga orang tuh menerka-nerka. Kami bisa mendapatkan perspektif di belakang layar, Bos. Off the record, bukan untuk dikutip. Yeah. Sehingga kalau ditanya yang muncul di luar, ya akan terus begitu. Jadi menurut saya, kenapa saya mengatakan kembalikan kepada presiden untuk mengatakan bahwa presiden Anda sudah mendapatkan mandat secara konstitusi, silakan lakukan sebaik mungkin. Jadi kalau ada kritikan, ada masukan dari kawan-kawan media, ya itu lebih kepada ya karena kan ada presiden. Yang bertanggung jawab adalah presiden. Soal itu yang nggak beres menterinya, perdana menterinya, atau siapapun itu kembali ke presiden. Jadi menurut saya pendidikan politik yang paling harus kita jaga adalah ya tempatkan presiden dengan tanggung jawabnya, tempatkan presiden dengan posisinya. Sehingga bagaimanapun presiden bisa mencerna kalau ada masukan dari banyak pihak, ya memang saya harus mengambil alih situasi, termasuk mau mengganti, mau mengevaluasi, mau ambil alih kendali dari beberapa orang yang disebut-sebut Perdana Menteri. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, orang makin lama makin yang itu tadi, ketidakpastian itu makin terpelihara panjang. Dan ini tidak menguntungkan untuk apa? Untuk Indonesia dalam konteks satu perekonomian. Ini kan yang sedang kita hadapi. Tapi saya yakin bahwa siapapun presidennya, ya sekarang kan ada Asta Cita. Itu nggak ada satupun yang protes itu jelek. Makan bergizi gratis misalnya. Dengan kemampuan dengan otoritas fiskal yang luar biasa diberikan besar dalam situasi ekonomi. Meskipun dikembalikan sebagian 70 triliun terakhir, karena nggak bisa terserap. Karena nggak keserap. Itu kan menurut saya disitulah tangan presiden. Itu kan bagian dari koreksi.
Nah, yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan itu, Bos. Karena kalau kehilangan otoritas itu berbahaya. Nah, baru kita berdiskusi berikutnya. Oke, kalau begitu yang pasti yang namanya supremasi sipil, tatanan hukum itu ya jangan diganggu. Baseline-nya itu ya. Iya dong, jangan diganggu. Misalnya yang namanya program bagus, kalau pada saat pelaksanaannya kurang baik, teman-teman redaksi wartawan menulis ada temuan di lapangan, ya dilihat sebagai bagian dari kritik terhadap program itu, bisa juga dibaca sebagai apa? Kami mendukung. Bantu-bantu untuk bersih-bersih kan? Betul. Jangan lagi dilihat sebagai oh ini lawan politik, oh ini melawan saya. Nuansa ada nggak Mas? Lu rasakan gitu? Kalau nuansa mungkin ada menurut saya. Kenapa? Karena ini soal waktu saja. Artinya belum ada kepercayaan bahwa siapapun yang memberikan kritikan dengan baik, tentu kritikan yang konstruktif. Kalau bahasa jurnalistiknya ya proper lah, kelengkapan jurnalistiknya ada, kita fair dan sebagainya. Tapi jangan belum dibaca bahwa apapun yang tidak setuju dengan saya memberikan kritikan itu udah pasti tujuannya adalah untuk mengganggu pemerintahan. Kalau di luar ruang redaksi boleh dibaca itu. Dan saya nggak mau naif, sangat mungkin. Yang namanya politik nggak semuanya bisa. Sekalipun katakanlah hampir semua koalisinya, semua partai diborong, ya pasti ada lah. Boleh itu dalam perspektif politik, tapi kalau dalam perspektif kerja redaksi yang dilihat yang sederhana, kalau nggak profesional sebuah ruang redaksi melakukan pemberitaan terhadap pemerintahan dan sebagainya, ya silahkan dikoreksi, ada Dewan Pers. Karena buat saya teman-teman di ruang redaksi juga, ya pasti juga adalah nggak sempurna. Ada kesalahan, bisa salah kutip, salah ngambil angle dan sebagainya. Tetapi dibaca itu sebagai bagian dari pilar keempat untuk mengawal. Salah satu manifestasi yang paling kelihatan kan kemarin misalnya peristiwa Diana Valencia teman kita dicabut ID persnya gitu kan. Itu kan reaksi yang ini kan yang kita khawatirkan bersama. Betul. Meskipun pada akhirnya dikoreksi. Tapi kan kenapa kemudian lu melihat ada ini juga, ada itu problem juga. Itu yang saya bilang itu akan berdampak kepada persepsi terhadap pemerintahan ini. Apakah itu presiden? Saya yakin bukan presiden yang minta. Nggak mungkin lah presiden melakukan itu. Kita lihat bagaimana upaya Presiden Prabowo itu ingin menampilkan sosok bahwa dia berlatar belakang militer, tapi dia ingin mengatakan oke, saya akan mengubah diri saya akan menjaga demokrasi ini gitu. Tapi dengan kejadian begini kan orang wajar aja kalau berpersepsi tuh kan. Nah ini yang kemudian saya menempatkan bahwa ya kalau menurut gue sih ya presiden tuh harus tetap ditempatkan sebagai dan selalu dikondisikan seperti itu. Supaya apa? Supaya paling tidak ada perubahan, ada keberanian untuk mengambil alih tanggung jawabnya di presiden. Tapi ada yang bilang gini Mas, kan kemampuan dan kemauan presiden untuk merangkul semua kekuatan politik jadi satu itu mengakibatkan justru internal struggle-nya di 1 tahun belakangan ini yang justru menghambat laju roda pemerintahan menjadi lebih efektif dan lebih kencang jalannya. Lu seberapa setuju atau seberapa maksudnya ketika bergabung itu ternyata justru adalah kepentingan masing-masing kelompok tuh muncul. Iya. Dan itu tidak bisa. Artinya ributnya bukan di luar tapi ributnya jadi di dalam. Itu betul. Saya melihat bahwa ada masing-masing kepentingan. Ya begini. Jangankan banyak partai, mungkin di satu partai yang namanya friksi pasti ada kepentingan-kepentingan. Yang kedua, godaan-godaan terhadap kekuasaan dalam konteks pemanfaatan APBN ini luar biasa. Ya kan kita sudah tahu lah, ada coupling lah. Oh partai ini di kementerian ini dan sebagainya. Kemudian di DPR, kemudian diatur bahwa dia kewenangannya mengatur menyusun anggaran dan bersama pemerintah dan sebagainya. Tapi kan tetap aja ada kepentingan-kepentingan partai politik. Itu sebenarnya keniscayaan. Kenapa dibutuhkan kepemimpinan seorang presiden dalam konteks eksekutif? Kenapa dibutuhkan kepemimpinan presiden yang kebetulan ketua umum partai politik untuk bisa menggabungkan itu? Paling tidak bisa mengawal yang namanya asta cita atau apapun namanya program setiap presiden. Kan di sini. Tapi kan itu tidak gampang. Jadi mengelola kepentingan dari masing-masing faksi ini kan yang kebetulan yang terjadi hari ini. Di panggung depan itu tidak akan tampak, semuanya akan mengatakan ini yang terjadi sekarang. Nggak nampak, tapi di belakangnya, waduh kan. Ya kan kita dengar kan, menteri ini ngomong begini, ini begini. Tapi kan itu sesuatu yang kita bilang dari tahun ke tahun setiap kepemimpinan presiden pasti akan begitu ceritanya. Hanya kadarnya setebal apa nih. Nah baru kita masuk ke gaya kepemimpinan. Nah,
Presiden Prabowo ini kan menurut bacaan saya, dia melihat bahwa begitu sudah diberikan garis komando, diberikan arahan, pokoknya semua menteri turun sampai eselon 1, kepala daerah semuanya harus ikut. Tapi kan tidak gampang. Ya tapi kan problemnya gini Mas. Kita masuk ke era orang semua punya jabatan tapi nggak punya authority. Kan itu yang kita lihat hari ini gitu. Orang-orang punya Bukan hanya kesannya ya. bukan kesannya tapi nggak punya authority untuk menyelesaikan berbagai macam problem gitu ya. Karena jabatannya dibagi, otoritasnya terpusat. Disentralisasi lagi. Desentralisasi ke beberapa orang gitu ya. Ke Perdana Menteri Iya, yang sebutnya makanya muncul Perdana Menteri. istilah PM kan gitu kan bahwa lu kalau nggak Dasko ya Safri, kalau nggak Safri ya Dasko kan gitu aja. Istimewa langsung disebut. Di dalam politik Kalau itu nggak ada Dasko, gitu. Pak Dasko, Harusnya Pak kalau bukan Safri. Presiden Prabowo ya Wapres Gibran. Iya, Nah, kan, kayak harusnya kalau bukan Pak gitu. SBY ya Pak JK dulu Iya, kan? misalnya. Dulu. Kenapa itu nggak terjadi? Makanya gue nanya lu. Kalau menurut gue, bagaimanapun kan ada satu peristiwa, ada di mana situasi proses wakil presiden Gibran sampai dilantik, sampai menang, sampai diusulkan itu kan juga pasti dibaca lah oleh presiden. Tidak semua sentimennya positif kan. Ada cerita MK, meskipun ujungnya saya harus mengatakan bahwa ujungnya sudah disahkan dan sebagainya. Nah itu juga kemudian dibaca. Yang berikutnya adalah ya pasti taktis lah. Seorang presiden yang terpilih dalam sistem politik secara langsung ya pasti juga harus punya ruang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Paling tidak saat ini adalah untuk apa? Untuk bisa mengawal pemerintahannya. Bahwa kemudian dilakukan kewenangannya dan sebagainya, ya itu nggak bisa dihindari bos. Hampir semua masa presiden juga terjadi kok itu. Ya kita dengar lah di era Pak SBY misalnya. Ada cerita bahwa beberapa kepala daerah itu kemudian dikontrol dan itu kan normal saja. Itu fungsi tugasnya dia sebagai kepala daerah dan sebagainya yang paling normatif. Tapi kebutuhan politiknya kan pasti ada, kita dengar cerita kan. Eranya waktu ada jaksa agungnya yang dari Partai Nasdem, Pak Prasetyo. nah, itu kan juga kita dengar semua kepala daerah. Padahal kalau ditanya, Pak emang benar Pak diperiksa dan sebagainya? Enggak. Nah hari ini juga kira-kira seperti itu. Nah, dulu kan artinya kalau ada Pak Prasetyo bisa berkuasa di kejaksaan dengan misalnya quote unquote majikannya Pak Surya dan Partai Nasdem misalnya, bukan Presiden Jokowi ansih, kan artinya Pak Jokowi memberikan distribusi of power itu lengkap dengan kewenangan authority itu bukan hanya jabatan tapi kewenangan dan otoritasnya juga diberikan sehingga di atas kertasnya kan begitu kan. Sekarang kan kayak misalnya kita lihat misalnya yang paling baru deh, Direktur Utama Garuda Indonesia aja sahabatnya Pak Prabowo jadi dirut Pak Glenny gitu. Maksud gue, ini Pak Prabowo lagi, ibaratnya kayak ngeliat Pak Prabowo jadi dirut Garuda gitu kan. Betul. Dirut Pertamina misalnya Bang Simon. Bang Simon. Ya kita lihat Pak Prabowo. Lihat Pak Prabowo. Ini gitu. anak Dan ibaratnya orang-orangnya anak kan. kandungnya. Iya. Bukankah setiap presiden juga begitu ya? Artinya selalu orang-orang kepercayaan yang ditempatkan kan. Ya. Satu. Mungkin ya. Supaya apa? Supaya punya akses. Kalau menempatkan orang-orang yang dipercaya oleh presiden, artinya apa? Setiap presiden pasti punya kebutuhan. Suatu saat saya bisa, kapanpun saya akan bisa mengatur. Itu pasti kan. Kenapa? Karena KPI-nya yang tadi saya bilang tanggung jawabnya adanya di presiden. Tetapi hari ini kenapa makin seru? Apalagi tadi kita membuka dengan situasi ini ketidakpastian. Satu, persepsi. Kedua, ada satu hal soal komunikasi. Yang membedakan kalau dulu kan mungkin gayanya Pak Jokowi ya katakanlah. Pak Jokowi bisa nelpon, bisa suatu waktu ketemu kepala daerah. Iya. Hari ini kan tidak. Sehingga saya sering mendengar lah, mau ketemu presiden ini susah sekali. Bahkan menteri-menterinya nih ya? Bahkan menteri-menterinya. Itu kan bukan, ini sudah jadi rahasia umum kan. Ya saya bilang pasti ketemu, iya kalau rapat kabinet. Rapat kabinet kan rapat. Padahal yang dibutuhkan adalah ketemu in person, ngomong hati ke hati. Mungkin ini bisa dibaca oleh Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi ini soal karakter. Kalau militer kan begini. Begitu dikasih arahan instruksi sudah pakai asumsi seluruh jajaran ke bawah akan tahu.
Kalau sipil dikasih instruksi diolah dulu. Nah, harus gue pastikan olahannya sesuai itu yang mungkin barangkali gayanya Pak Jokowi berbeda. Dia datengin, dia bisa menginap di rumah kepala daerah kan sering. Ini leadership style ya. Yes. Untuk memastikan apa yang gue putusin jalan gitu. Ini bicara komunikasi Mas. Kita tahu bahwa orang yang berkomunikasi di backdoor atau backstage gitu ya. Selama ini kan Mayor Teddy, let call Teddy. Lu jangan ngurang-ngurangin. Udah naik ya. Cepet lu Bang. Dan mungkin naik lagi. Hah? Mungkin dong. Pasti nggak mungkin. Kalau Mas AHY udah nggak mungkin naik lagi. Udah Purnawirawan. Makanya mungkin. Iya kan. Kalau Gibran dulu mayor juga kan? Mayor Gibran. Mayor sama Mayor AHY. Makanya karena mayor nggak bisa jadi let call Gibran. Ya kan mayor. Iya mayor, nggak bisa lah ya. Iya, nggak bisa let call. Iya benar juga, let call Gibran kan lucu juga. Makanya. Nah, kita tahu backstage. Mayor Teddy misalnya let call Teddy misalnya beberapa menteri yang di reshuffle gitu langsung ditemui oleh let call Teddy, posting foto, suasana seakan-akan damai adem setelah serangan mendadak heart attack ini kan. Seakan-akan atau memang betul? Itu yang kita tangkap. Press release gitu. Paling nggak ingin menuansakan bahwa pergantian ini sesuatu hal yang biasa saja. Presiden masih tetap berterima kasih atas kontribusinya. Tetap ujungnya tetap diganti juga sih. Pakai surat-surat kan. Ada menteri yang masih belum terima sampai hari ini. Nah, enggak, ini tuh gimana, coba lo kasih gambaran gimana cara dia tidak terimanya? Jangan detail, jangan ketahuan nanti. Udah apa-apa. Ya jangan. Kira-kira kasihan kawan juga. Semua kan kawan. Pasti ada tugas kok. Ada penugasan selanjutnya kata let call Teddy. Nanti Bapak pengen ketemu hari Jumat, hari Sabtu. Ini udah 4 kali Jumat Minggu, nih. Jumatnya udah berapa kali nih kan gak jadi. Bang, udah 4 kali Jumat nih. Jadi intinya apa? Besok di reshuffle. Nah, yang menarik belakangan ini let call Teddy ini udah jadi nggak hanya di belakang layar tapi di depan layar juga menjuru bicarai gitu kan. Ngomong udah mulai teknis, diplomasi soal udah karena biasanya juru bicara presidennya kan Pak Mensesnek kan. Iya. Ini let call Teddy udah berada di udah panggung depan aja, udah ke belakang lagi. Megang mikrofon kawan. Iya kan, pegang mic langsung berpidato gitu kan. Nah, ini perubahan peran kayak begini nih juga menurut Mas itu ada sesuatu kah atau memang dibutuhkan atau apa? Pertama kan dia fungsinya seskap ya, sekretaris kabinet. Artinya semua dia bisa masuk ke wilayah manapun sepanjang itu anggota kabinet, menteri. Nah, memang yang agak berbeda adalah seringkali seskap ini, let call Teddy ini kan justru menjadi juru bicara setiap kali presiden kunjungan ke luar negeri. Di banyak tempat selalu. Baru-baru ini kan udah ada 3, kalau saya perhatikan 3-4 lah. Menyampaikan apa sih isi pertemuan, apa nuansanya dan sebagainya. Mungkin bukan Menlu ya, tapi Pak. Bukan Menlu. Iya. Kan kalau dulu kan Jamal Burutno Menlu kan yang ngomong kan. Nah, agak berbeda juga. Bahkan pernah ada satu kunjungan presiden di mana biasanya selalu ada Menlu. Kan Menlunya pernah ada di Indonesia waktu itu, yang waktu saya lupa ke Perancis atau kemana ya. Menlunya malah ada acara reuni Taruna Nusantara. Oh, gue tahu. Yang sama AHY mimpin baris berbaris ini kan Mas. Nah, di situ kemudian saya menangkap, mungkin perspektifnya di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah the real foreign ministernya adalah presiden itu sendiri. Oke. Sehingga Menlunya adalah ketua panitia. Bukan ketua panitia. Administrator kepala kantor lah. Kepala kantor Pejambon. Mungkin itu. Atau apapun lah peranannya. Kepala kantor. Ya kan tidak salah. Artinya gini. Apa bedanya Mas sama ketua panitia? Tidak ada salahnya juga. Kan gini, apa bedanya? Mungkin ini cara aja mengubah atau memodifikasi. Atau juga karena memang Presiden Prabowo ini sangat suka internasional,
ya kan, sehingga Melu Sugiono memilih, Pak, saya melakukan menyiapkan aja Pak, saya mengawal hal-hal yang sifatnya di level minister dan sebagainya, tapi untuk urusan kepala negara biar Bapak. Nah, tapi bahasa dia IO, Bas. Iya IO panitia ya. Iya, oh itu ketua panitia. Oh iya. Benar. Oke, kita ambil idenya. Iya. Bu Retno kan juga waktu itu ketika menjalankan itu kan juga pasti atas perintah presiden. Jadi artinya semua menteri itu menjalankan tugasnya presiden sebetulnya. Nah, cuman kalau tadi konteksnya ini yang menurut saya, ini pandangan saya, yang saya agak melihat berbeda adalah ketika dia masuk ke wilayah yang rencana magang dia ketemu dengan itu Menaker. Itu buat saya baru. Gimana? Buat saya itu baru. Kan nggak gini, ke pas sekolah rakyat juga Koltedi kan di sana. Di perumahan sama Bang Ara juga muncul kan di luar yang jadi koperasi aja yang ini mengingatkan saya Mas, ya ini sama dulu Erick Thohir merayap-rayap di acara Banser ini Mas. Lain lagi itu. Iya kan. Berarti apa nih maksudnya? Ari menangkap nuansa lain nih. Road apa juga sih. Mirip. Namanya juga usaha. Iya. Tapi gini kalau tohpun itu iya, saya belum tahu ya. Lu jangan nyusahin Mas Yogi. Kalau tohpun itu iya, buat saya ya wajar aja. Oke. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ketika seorang selevel menteri bisa melakukan itu, artinya kan ada blessing dari presiden. Dalam konteks ini fungsi sebagai ya, mungkin kemajuan ya. Nggak mungkin kemajuan. Ya dulu kan Pak Erick juga blessing presiden ke Banser kan. Makanya saya bilang itu juga. Makanya saya bilang kalau bisa jangan ikut jalurnya Pak Erick. Kenapa? Ujungnya kan nggak jadi apa-apa. Maksudnya jadi Menpora, bukan jadi apa-apa. Korban elektabilitas Mas. Iya. Jadi ini kan dulu kan yang diem-diem aja yang malah yang jadi kan. Justru lah ini kita harus pandai-pandai membaca situasi itu begini. Kan belajar dari sejarah dong. Iya, belajar dari sejarah. Gunanya sejarah kan Pak Sandi Rekapital aja jadi NU juga. Makanya. Siapa lagi waktu itu ya? Semua NU bos waktu itu. Tapi kalau Seskap Letkol Teddy ini kan masih menurut saya masih di wilayahnya di kementerian kan. Which is itu masih oke lah. Sesuai tupoksi ya. Sesuai tupoksi. Selebih-lebihnya yang tadi Ari bilang, apakah ada yang lain-lain? Kalau toh pun iya, misalnya, wah saya nih harus nambah nih, tuh sering muncul ke publik. Saya harus relate dengan isu-isu yang lagi berkembang sekarang. Masuk ke perumahan, sekolah rakyat, yang terakhir soal magang, ya kan, stimulus ekonomi magang. Ngomong soal politik luar negeri. Ya mungkin satu dia melihat, oh Pak, saya dapat ini tebakan saya aja ya Pak. Iya, analisa bisa salah bisa. Kalau Anda nggak setuju datang ke sini aja. Ya, nanti kita jadi tebakan saya ini bukan informasi A1 ya, tapi analisa. Walaupun jadi itu bisa, informasi juga. Lu jangan patahin. Jadi bisa saja Pak Deddy, Seskap dia mungkin juga karena sehari-harinya selalu ada dekat dengan presiden. Itu bisa jadi bagian penugasan. Kalaupun itu inisiatif dari yang bersangkutan juga sah-sah saja karena itu wilayahnya wilayah di kami. Bahwa kemudian nanti akan berdampak ada rencana berikutnya kan kita belum tahu. Nah, ini yang penting nih. Kita belum tahu, ya kan? Tetapi kalau ditanya apakah seseorang boleh? Boleh. Ya, kita setuju. Iya kan? Iya, setuju. Dan lebih awal lebih baik. Iya. Jadi kita bisa menilai. Apalagi kalau udah deklarasi sekalian juga nggak apa-apa juga kan? Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus kan? Iya kan? Boleh. Gentle gitu loh. Itu. Ini kan kalau ketua partai kan bisa. Apalagi tentara kan, ini dadaku mana dadamu gitu loh. Gitu. Makanya kan kita bilang selama ini kita selalu berdiskusi mengeluh. Kenapa ya kita tuh kayak kekurangan stok kepemimpinan nasional, orangnya itu lagi. Nah model-model begini kan siapa tahu ini ternyata jadi jalan keluar juga, ya kan? Soal jadi atau enggak kita nggak tahu juga. Sebenarnya adalah ini udah open book kan, jadi orang bisa melihat dan menilai. Mas, kalau Letkol ini kalau mau masuk nih ya, kalau dalam kandidasi misalnya ya, seandainya ke situ ujungnya nih ya, kan kita asumsinya begitu dulu. Karena agak mirip tadi Pak. Iya kan ini asumsi ya. Iya kan ini ada trauma-trauma ini. Muncul Bang Teddy mohon maaf ini karena trauma-trauma kemarin ya. Kita kaget kita salah juga kan kita membaca situasi sekarang. Saya kaget gitu kan gitu. Saya tidak pernah bermimpi menjadi itu kan biasa. Di survei Bang Kompas sudah masuk belum? Ikut-ikutan kali itu. Kira-kira Mas.
Di antara 2 PM ini dia lewat pintu mana? Emang ini gampang ya kalau bacaan wartawan ya. Iya. Kalau dari sisi background militernya ya ada pintu yang militer. militer. Itu agak berat. Ya kan? Tapi Kalau nyimpul. ya kan, tapi dari Ya sisi kan udah tapi kan iya, langsung tapi kan. kalau makanya saya dari pendapat saya pribadi, kalau dilihat dari sisi politiknya ya kita tahu juga kan bagaimana pergaulannya. Paling nggak di Instagramnya seringkali munculnya sama siapa. Iya, betul. Iya kan? Iya. Gitu. Ada Jadi katanya, iya. artinya masih bisa dibaca dua-duanya nih Sama dan Abang Ara. Kalau Bang Ara ada lagi lihat aja di Instagram. Bang Ara tapi kan bukan Perdana Menteri. Meskipun belum tentu juga maksudnya posting atau upload di Instagram itu tujuan untuk apa. Tapi kan yang namanya ya forum publikum orang memunculkan pasti ada tujuan kan. Betul, dan kita sebagai publik bisa Boleh mempersepsi membaca, itu. iya. Iya, boleh mempersepsi. Kalau Karena nggak itu mau kan dibaca nggak usah jangan posting gitu. Jadi itu membuat, nah menurut saya kalau saya jadi memang benar kata Ari bilang, ini kayaknya ada perjalanan bergerak ke sana. Menurut saya ya justru harus dipakai dua-duanya bos. Jangan dulu ini saran aja. Kalau emang bener Mas Teddy. Iya. Namanya juga saran. Namanya juga kan saran. Jangan marah. Bisa dua-duanya Mas, Bang. Ya bisa. Sakti. Kalau kan aja dua-duanya. Kalau makin memikat elektabilitas makin paten, disukai publik makin Iya. top. Iya, tapi kan Top kan daya tarik. situ kan ada mayor. Mayor mana? Jadi ada 3 mayor. Mas. Mayor yang nggak bisa jadi letkol. Mayor yang purnawirawan. Iya, mayor yang udah jadi letkol. Mayor yang udah jadi letkol. Iya, mayor yang udah jadi wapres. Wapres, Iya. mayor. Tadi kan kita bilang bagi kita makin bagus dong. Jauh-jauh hari sebelum 2029 gue jelasin. 2029 gue perjelas. 29 makin bagus kalau muncul. Sehingga publik ada ruang untuk memilih. Kedua, stok kepemimpinan nasional Mas, makin banyak. Tapi menurut lu di tahun pertama ini emang udah layak nih? Maksudnya udah boleh kah? Udah ethically kah? Udah kita mau Gini, siap-siap running for the 2029? sekali lagi dari yang bersangkutan kan tidak ada terucap bahwa saya akan ke sana. Dia menjalankan Pak Erik juga nggak ngucap dulu. Iya. Terakhir ngucap. ucap. Ngucap. Makanya gagal. Di ATM. Di ATM tapi nggak ngucap. Iya. Jadi dia menjalankan aja tugasnya. Itu saya bilang dalam koridor tugas kabinet ya. dia seskap. Iya. Tidak ada satupun yang melarang bahwa itu justru mungkin membantu presiden untuk mengakselerasi atau minimal mengambil informasi supaya apa yang dilakukan di kementerian-kementerian perumahan rakyat, kementerian tenaga kerja, Kementerian di sosial. sosial itu bisa terinfoclear. Kenapa? Karena sekretaris kabinet sehari-hari dengan presiden. Ya, dan juga pasti ya kayak Pak Erik merayap-rayap dulu kan. Iya. Pasti kasih blessing juga. Cobalah kalau memang tulang kering udah keras dicoba dulu. Iya. Ya kan? Atau paling enggak iseng-iseng coba deh dilihat surveinya gimana. Iya. Kalau Pak Jokowi gimana Pak Jokowi? Misalnya aku Pak Erik nih. Ya. Udah bagus Pak, izin ini saya boleh. Pak Erik, timnas gimana tak timnas? Ya. Oh jadi saya ngurus timnas saya Pak. Ya, itu bagus. Timnas bisa Pak. Saya peralat untuk jadi elektabilitas boleh Pak. Elektabilitas naik terus. Oh jadi saya urus ini elektabilitasnya bisa naik Pak. Peralat kan itu kata Pak Erik. dari dialog tadi itu bukan tidak mungkin juga ada pembicaraan itu di arah sana. Dan gak mungkin. Dan itu biasa kan? Iya. Biasa aja sepanjang itu satu. Yang kita akan kaget adalah kalau tiba-tiba kewenangan seorang seskap melampaui kewenangannya ngambil alih tugas wakil presiden misalnya. Kita tinggal kembalikan. Masa sih ini kan. Tapi kalau selama ini kan masih normatif. Tapi kalau presiden Kerso gerakan tambahan apapun diperbolehkan kan gitu Kalau Pak kan. Jokowi Makanya saya bilang blessing dari presiden. Iya. Kalau Pak Jokowi gimana Pak? Ini survei saya udah keliling daerah Pak. Harus NU. Saya jadi banser dulu Pak. Saya jadi banser dulu Pak. Wah, saya nggak tahu. Pak Prabowo nggak mungkin gitu sih Bos. Oh enggak. Ini dadaku, mana dadamu? Wah, gitu. Maju kamu, kalau kamu berani, kalau kamu cinta bangsa ini. Itu Bung Karno bos. Patriot bos. Iya. Garis komando. Tentara memberikan jangan tugas. ikut Ya, politik. Nah, itu Bung Karno kan. Itu. Jadi kalau tadi contoh kenapa kita
fokusnya ke Mayor Teddy, ke Letkol Teddy. Iya, nanti kita ke yang dua lainnya di sini. Tenang aja Mas. Tenang aja, tenangkan jiwamu. Agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Wah, ini kita belah aja nih, udah mumpung udah ngomong ini ya. Let's say kita Bukan mumpung, emang kita rencanakan. lu tuh kayak gitu lah. Kesannya kan kita ini dong. Tiga kandidat yang kita roso-roso nih kayaknya akan jadi kandidat yang cukup kuat. Yang satu petahana, Mayor Gibran. Iya, Mayor. Iya, yang kedua Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang ketiga Mayor yang sudah Letkol Teddy Indrajaya. Nah, ini kan pasti punya promotor-promotor nih Mas. Oh pasti. Ketiga orang ini. Nah, kita membacanya gimana? Gibran, Jokowi. Dan ini bertarung kalau misalnya kandidatnya sebagai RI2 ya pasti tentu mendampingi Pak Prabowo di 2029. Ya, kalau ini anggota kabinet ngomong capres ya kan nggak etik hari ini bos. Capres itu tunggu bola muntah aja. Jadi gini bos, kalau konteksnya itu tadi yang Ari bilang bahwa nggak etis lah masih jadi menteri, jadi Menko, jadi Wapres kok jauh-jauh malah ngomongin itu ya. Tapi mereka pasti tidak akan menolak kalau orang luar membicarakan soal itu. Iya. Sur juga. Ya kan? Ya, gimana? Di luar kemampuan mereka. Iya betul. Yang itu kan yang dan, harus dan ini juga, bukan ini dan kita bicara ini nggak ada yang disuruh mereka Mas ya, pasti. Nanti paling habis ini ditelepon Mas Yogi. telepon tiga-tiganya dong, jangan semuanya. Bagus. Yang Ada yang marah, ada yang ini. Nggak, artinya bagus aja gitu menjalankan tugasnya. Misalnya Wakil Presiden Gibran rajin ke akar rumput, ke puskesmas, ke sekolah, rutin kan kegiatan. Lagi rajin nih lagi kawan rajin Mas. Kan? Iya nggak apa-apa juga. Kemarin ke Maluku. Oh bagus kan kemarin ke Maluku. Apa juga lu? Iya karena Kan gubernurnya. berita bos. Lu nggak baca berita sama lu? gubernur. Punya jadwal aja gitu. Nah, itu Mas Buser Menko AHY menjalankan jalan kemana-mana ya sudahlah, dia pasti ingin menyampaikan paling tidak saya ingin melaporkan kepada publik saya menjalankan tugas sebagai Menko dengan benar. Bahwa kita ini lagi ngomongin jangan-jangan menuju ke sana, ya gimana nggak bisa dihindari kan? Iya, pengennya juga ke sana Iya. kan. Nah, dalam konteks kalau kita emang mau bicara soal ada pilihan-pilihan calon pemimpin nasional, ya bagus. Kalau perlu nih, Menteri Koperasi juga sama melakukan. Minimal berpikir aja. Siapa tahu. Cuman ya, Mas kawan kita Bang Ferry kayak tongkrongan aja problem itu ya. kita nggak pernah tahu. Tapi Bang Ferry artinya targetnya apa? bukan itu, Mas. Saya tahu. Oh bukan ya. Targetnya apa? Guru besar. Guru besar. Jadi maksud saya nggak apa-apa. Teman kan hari ini kita juga belajar dari yang sudah-sudah tadi. Kenapa kita tiba-tiba bicara soal Seskap yang sekarang bergerak? Basis referensinya adalah Pak Erick Thohir waktu itu. Iya. Ini trauma-trauma masa lalu. Trauma masa lalu gitu. Nggak apa-apa sepanjang tidak menomorduakan tugas utamanya sebagai Menko, sebagai Seskap, sebagai Wapres. Dan hari ini tuh udah sah sebenarnya kita bicara 2029. Nggak apa-apa. Ini Aran Senior nih. Nanti kita launching acara Safari 2029. Iya, Cocok. Kita akan bikin nih. Belajar dari pengalaman 2024, 2019. Apa diskusi di ruang-ruang Aran Senior teman-teman? Iya, ini udah Aran panutan Senior. kita bos. Nggak apa-apa. Iya. Justru ini udah senior gila apa gue nanti. Jadi nanti kalau Kita acara juga kita tahu ini. Kalau acara kita launching Safari 2029, siapa yang nyuruh? Mas Yogi. Nah, maksud gue gini. Gue mesti lurusin. 2029 itu kita belajar dari pengalaman 2024. 2000 kok kayaknya kayak kurang-kurang aja gitu. Tapi kan makin banyak, makin jauh orang muncul, makin bagus. Yang berikutnya adalah ruang-ruang yang selama ini kita sadari setelah peristiwa pemilu bisa jauh-jauh hari kita bisa antisipasi. Nah, buat Indonesia itu bagus. Buat Indonesia itu menjadi alternatif dan momentum yang memang harus dimanfaatkan. Seringkali kita itu agak bukan tabu ya. Masih jauh kok udah ngomongin presiden masih ada. Lah dari awal sudah dijelaskan di undang-undang. Periode presiden adalah 5 tahun. Ya kan itu udah disebut. Kenapa kalau 5 tahun bukan berarti tidak boleh bicara sebelum 1 tahun sebelum
berakhir. Kan boleh dong. Anies Baswedan aja pas SMA udah ngomongnya mau jadi presiden, Mas. Boleh. Kecuali kita bicara Pak kepemimpinan Prabowo gubernur aja Jogja. ketika jadi perwira remaja sudah bicara. Iya. Menurutku justru sekarang bagaimana caranya kita ini kepentingan kita bersama, Bos. Ya. Kita ini ingin Indonesia ini baik-baik aja, ingin ekonomi ini pulih, ingin PHK nggak terus terjadi dan sebagainya. Ya kenapa sih kita nggak belajar dari yang udah-udah? Kenapa sih nggak sesuatu itu kemudian diangkat di permukaan, kemudian melibatkan banyak publik, partisipatif, sehingga kita bilang bahwa kepada siapapun yang berkuasa, jangan lupa loh, ini semua orang melihat. Kan itu mereka selalu bilang bahwa kami menerima mandat. Kami menerima mandat menjalankan, melayani rakyat. Ya sudah. Mas, jadi apa momentumnya orang mulai menari agak serius nih nanti? Baik sebagai capres atau cawapres. Momentumnya lah ketika satu, mereka mendapatkan kesempatan atas jabatan-jabatan publik. Oh. Punya etalase ya? Punya etalase. Investasi politiknya adalah ya lakukan tugas dengan baik. Karena publik pasti akan justru itu. Oh gitu. Tapi justru itu pertanyaannya. Ketika isu MBG, isu soal beras hari ini juga sempat rame. Apalagi ya isu kelangkaan, terus ada MBG, Kopdes Merah Putih yang juga kita belum lihat progresnya, kampanyenya di mana-mana tapi gitu. Ada lagi tunjangan transfer daerah. Ini isu-isu yang dulu itu kan solusinya kalau Pak Jokowi habis naikin BBM langsung cash siram bansos gitu kan, approval rating naik lagi gitu kan. Tapi kalau ini nggak selesai, ini kan approval rating semakin turun, yang tadinya 8,9 ngukur jadi agak serius kan. Iya kan, ini ini boleh juga kita serius ini permainan kan gitu. Jangan-jangan itu peluang bagi mereka-mereka yang kita sebut. Loh, benar kan? Iya. Ini yang tadi saya bilang, kepentingan itu akan selalu muncul. Berhadapan dengan apa? Dengan loyalitas. Nah, konteksnya para kabinet, anggota kabinet, loyalitas dong. Nah, kita tinggal bisa baca di luar. Oh, dia loyal nggak? Kenapa? Programnya kok nggak bisa deliver nih? Tapi kok dia manuvernya kemana-mana? Oh, jangan-jangan dia mengambil fase ini. Boleh juga kita bicara seperti itu. Makanya kita ingatkan kan. Ya, harus deliver. Ya harus deliver. Jangan cuma joget-joget. Jangan kan? cuma joget-joget. Jangan cuma muncul pas lagi bagusnya aja. Giliran ada masalah balik kanan kemudian yang menjelaskan presiden. Bahwa kemudian publik kalau ada apapun di program-program kementerian atau lembaga yang tidak deliver atau paling tidak mengganggu kepentingan publik, yang disasar adalah presiden atau wakil presiden, ya wajar. Tapi Mas, kalau approval ratingnya turun, partai-partai yang di parlemen yang unity government ini bakal berhitung lagi nggak kira-kira? Dan baseline-nya apa sampai mereka akhirnya mau berhitung lagi? Pasti berhitung. Dan itu tabiatnya politik. Dia realistis dong. Selama ini dia akan lihat. Pak Jokowi misalnya, partainya masih solid ya karena apa ya? Karena memang approval ratingnya masih tinggi terus. Oh dulu. Iya dulu. Kayak sekarang itu juga pasti dibaca. 70 Menurut sekian, saya belum tahu ya surveinya yang sekarang. Waktu itu di awal Bisa 100 hari, 100 hari kan approval ratingnya rata-rata 80 ke atas. Wah, suruh semuanya. Tapi sekarang saya yakin kok semua menteri-menteri yang ada di kabinet, terutama pimpinan partai politik pasti punya survei juga. Baru dia bisik-bisik. Mana kita main nih? Agak-agak ini aja, agak ngelawan dikit. Dia menghitung. Dan itu wajar dalam politik itu sangat wajar. Kenapa? Lah namanya juga dari awal kan yang diajak gabung adalah partai politik. Iya. Justru disinilah ujian kesetiaan. Oke, menarik. Loyalitas itu di sini ujiannya. Dan kita bisa baca dan kita harus menyampaikan para pimpinan partai politik yang menempatkan menteri-menteri di kabinet yang dalam tanda kutip sudah berkonsensus akan setia kepada Presiden Prabowo, minimal bergabung dalam koalisi, ya dia harus ikut. Tapi kan nggak pernah ada yang sempurna begitu, Bos. Itu pasti di tengah-tengah ada baca, kayaknya agak goyang-goyang. Too good to be true itu. Yes. Dan ini
harus dibaca seorang presiden. Disitulah kemudian bagaimana presiden punya hak untuk ini kayak menteri ini agak main-main nih saya ganti. Nah Mas, tapi menarik. Itu kan cerita seringkali terjadi. Ya, diganti all president man lah ya. Nanti makin lama makin banyak all president man-nya yang tapi dalam permainan hari ini presiden lihat angka nggak menurut Mas? Angka yang mana nih? Angka approval rating karena gini, Pak Jokowi saya yakin waktu jadi presiden Ngukur banget. pasti semua survei dia lihat angkanya. Bahkan kita ketemu beliau berapa bulan yang lalu tuh sebelum puasa, 1 hari sebelum puasa ngobrol di rumahnya, di mejanya masih ada survei. Kan bahkan udah gak presiden lagi gitu. Dan beliau bisa ngomong tuh, 96% masyarakat kita nggak setuju pilkada dipilih DPRD. Tapi kalau itu mau di reform ya bagus. Bagus. Pak Prabowo harus berani. Ingat ya, Didit dan Ari, masa depan hanya milik orang-orang yang berani. Wow, kata Pak Jokowi. Itu kutipan yang saya pernah dengar itu. Iya. Tapi bukan dari Pak Jokowi. Ya, mungkin Pak Jokowi juga mengutip yang lain. Iya. Saling mengutip lah. Iya. Kalau ini kan kehidupan yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan kan itu Najwa Shihab. Itu Ustaz Syahrir. Enggak menurut belakang truk ini bos. Ya kan? Jadi hari ini kita akan terus melihat pemandangan seperti itu. Iya, ini benar. Setuju gue. Menurut saya kalau sampai Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik tidak memperhitungkan kalkulasi politik dalam artian bagaimana posisi Gerindra sekarang secara elektabilitas, bagaimana posisi saya sebagai sosok presiden, ya menurut saya naif sekali. Dan pasti akan ditinggal Pasti akan ditinggal. Dan meskipun dia bagi-bagi jabatan, dia akomodir semua. Makanya keberanian melakukan reshuffle, sudah berapa kali reshuffle? 3 sebelum 1 tahun. Itu kan paling tidak ingin menunjukkan untuk tidak mengatakan exercising power dan sebagainya. Tapi kan itu sah-sah saja. Misalnya begitu mau mengganti menteri, pasti dia akan mengumpulkan pimpinan partai politik. Kemarin waktu ada chaos 25 Agustus, yang dikumpulkan pimpinan partai politik. Termasuk Bu Mega di situ. Termasuk Ibu Mega di situ. Nah, artinya apa? Meskipun beberapa hari kemudian Pak Budi Gunawan diganti. Artinya apa? Pasti diperhitungkan itu kalkulasi. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah ketua umum partai politik. Nah, dan dia tahu hitung-hitungannya, kalkulasinya adalah bicara itu. Nah, di balik itu semua, saya yakin sehebat-hebatnya Pak Prabowo melakukan konsolidasi politik, tidak semuanya bisa dibaca agenda-agenda terselubung dari masing-masing partai politik yang ada di kabinet. Apalagi Pak Prabowo lebih serius mengurusi politik dalam negeri, luar negeri kan. Dia ngurus Gaza agak serius. Ngobrol mau ketemu sama anaknya Trump yang kemarin kan. Erick tuh gue pikir Erick Thohir bukan. Ada hari-hari. Boy. Hari-hari. Anak Erick, ada Erick kan? Ada disebut Erick, anaknya Trump ya? Trump. Bukan Erick Thohir. Bukan. Kalau Erick Thohir nggak mungkin ke Trump. Lebih dekat ke Boy itu. KB ini kan, Kak Boy ini kan. Terus. Ya itu kan, artinya hari ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau ditanya soal ketebasan, kita harus membiasakan dengan pemandangan-pemandangan seperti itu. Dan jangan dibaca bahwa sesuatu ini akan, kenapa partai politik untuk survive ya dia harus terus mengkalkulasi setiap saat. Menurut lu Pak, menurut lu Pak harus relevan kan? Pak di samping Pak Prabowo yang seperti ini dan Pak Jokowi waktu itu udah bilang kita dukung Jokowi Gibran Prabowo Gibran periode berikutnya. Ya, tapi kan lu tahu kan Pak Jokowi kalau ngomong apa kebalikannya. Lu lihat Pak Jokowi lagi bangun kekuatan juga nggak menurut lo? Oh pasti dong. Ini gue suka deh Pak Jokowi. Itu udah pasti. Gak mungkin enggak. Melihat karakternya Pak Jokowi selama 10 tahun, bagaimana dia bisa melempur politik, bahkan sebagian bilang ini dari mana ilmunya kok bisa, tidak mungkin. Ditambah anaknya jadi wakil presiden bos. Mantunya jadi gubernur. Anaknya jadi ketua umum partai politik. Yang sedang menarget masuk Senayan. Jadi itu gak bisa dihindari. Justru gue berpikir kalau Pak Jokowi kemudian membangun kekuatan politik yang kita tahu di depan layarnya adalah dia adalah ada konteks keberlanjutan dengan Pak Prabowo, karena bagaimanapun Pak Prabowo kan pernah jadi menterinya. Yang kedua dalam pemilih kemarin kan Pak Jokowi jelas lah
suaranya ke siapa dukungannya. Dan itu yang banyak orang menyebut salah satu kunci kemenangannya dari Prabowo Gibran adalah adanya angin dari Jokowi. Bahwa hari ini kita dihadapkan dengan kok kayaknya sepertinya agak berbeda ya sekarang posisinya dalam banyak-banyak kasus. Ya pastilah. Memangnya saat ketemu semua persoalannya yang ada di Pak Jokowi dengan Pak Prabowo disampaikan di satu meja kan enggak. Itulah dinamika yang berkembang. Nah maka itu kami ini teman-teman wartawan redaksi mengingatkannya adalah ya sudah kembalikan saja. Tugas kewajiban konstitusi seorang presiden adalah memenuhi hak konstitusi warganya. Barang-barang nggak boleh mahal, lapangan pekerjaan harus ada. Itu bukan hanya soal konstitusional, Mas. Kalau janji, kalau itu nggak dijalankan, ini partai nari-nari ini habis ini kan? Lah, apalagi, gitu kan? Semua. Karena saya ingat banget ya dulu itu waktu harga beras naik berapa ratus rupiah aja Pak Jokowi itu udah sibuk. Yes. Setiap hari itu dulu. Makanya dia bikin itu kan memperkuat TPID yang sama Kementerian Dalam Negeri jadi pusat commander untuk Senin kan di Kemendagri masih rapat itu. Iya, kan? Ini sekarang udah 1.000 lebih naik harga beras. 1.200. Jadi artinya kan ini tarian sedang dipersiapkan. Kalau makin lama makin begini. Kan? Betul. Itu yang kita harus menyampaikan Bapak Presiden, apapun situasinya. Jangan lupa kalau Anda melihat ini baik-baik saja, misalnya. Ya Anda harus pastikan betul baik-baik saja. Jangan sampai dapat beda loh. Iya. Ini baik-baik saja dengan betul baik-baik saja dua hal berbeda. Nah ini apa yang lo khawatirkan dari dua kalimat yang berbeda ini? Karena khawatirnya begini. Lo khawatir presiden seperti kata banyak orang bahwa beliau dijauhkan dari realita gitu. Yes. Informasi yang sampai ke mejanya itu tidak sesuai. Dan itu faktornya banyak kan. Pasti ada namanya middleman kan. Ada orang-orang tengah ini yang mencoba mungkin maksudnya ingin menjaga supaya paling tidak Pak Presiden dalam situasi yang selalu baik kondisi psikologisnya tidak dihadapkan dengan persoalan. Ya. Tapi kan di balik itu yang namanya politik ya bisa aja kan. Ada memang disengaja tidak semuanya. Dan ini yang harus dipecahkan. Disitulah kemudian kenapa kerja-kerja jurnalistik itu mengangkat soal MBG misalnya. Loh kalau kita hanya mengatakan MBG bagus terus kalau ada keracunan nggak boleh diberitain. Ya enggak. Karena kita mendukung ini MBG karena itu pada saat teknokrasinya nggak beres ya harus kita beri masukan. Nah, Mas, ini pertanyaan fundamental aja sebagai bukan fundamental lah, pertanyaan iseng aja. Fundamental. Ya, sebagai orang media nih. Menurut Mas Yogi lebih menarik mana? Berita soal MBG atau ijazah Jokowi? Ini dia ada dua, menarik, penting tidak menarik. Ada dua ya. Ini kita sekaligus minta pertanggungjawaban Pemret Kompas TV. Kenapa isinya dialognya udah di ijazah Jokowi? Agak reguler nih kan? Ya, lanjut. Gampang lah industri. Saya harus ngomong bahwa dalam konteks industri yang namanya keyword Jokowi itu masih ditunggu orang. Orang masih nonton, gampangnya gitulah. Saya nanya teman-teman, masih nonton Mas? Tapi saya bilang, ayo dong kalau emang masih ditonton, apa kok pesan-pesan yang paling substantifnya apa? Kenapa ini harus terus dipersoalkan? Pertama Mas, ini soal kejujuran. Toh syaratnya kan SMA. Toh kalaupun memang benar-benar nggak ada ijazahnya juga kan nggak menggugurkan. Ya tapi ini kan soal ini Mas, soal nilai. Menurut saya ada benernya juga. Ya kan soal nilai bahwa kemudian setelah berjalan kok ini aneh udah dilaporin tapi nggak ada kemajuan di bidang hukum nggak ada benar nggak? Ini udah lama loh Mas. Udah lama itu kan juga kita harus ngomong kita juga harus aware loh ada apa nih jangan-jangan memang ada yang lagi butuh supaya tetap ada di orbit pemberitaan. Bad news is still good news maksud lo. Jangan-jangan ada yang pengen terus masuk coba perhatikan. Saya tidak menuduh Pak Jokowi melakukan itu, tapi saya melihat begini. Itu Mas menuduh Mas. Kan sudah ngomong. Kalau Pak Jokowi dituduh pun nggak apa-apa. Kalau kata senior kita Kang Sobari apa? Iya, menduga itu adalah menuduh. Oke, kalau gitu kata Kang Sejo kan dalam politik kalau gitu gitu. saya clearkan, saya menduga tapi tidak menuduh. Jadi artinya gini, kita pakai SBY setelah tidak jadi presiden, dia mencoba tetap muncul tetapi melukis, nyanyi, kegiatan-kegiatan di relevannya gitu. Pak Jokowi cek aja.
dia masih tinggi. Dia masih belusukan ya? Belusukan. Yang kedua, kalau saya dari Pak Jokowi saya berpikir gitu, biarin aja. Di samping memang dasarnya Pak Jokowi begitu kan. Biarin aja. Tapi apa? Pak Jokowi mengadukan ke polisi, menjalankan hak-hak sebagai warga negara. Ya kan? Yang justru itu makin panjang ceritanya. Iya. Kalau kata Bu Mega kan, ya udahlah. Kalau mau cepet itu kasih aja tunjuk ijazahnya gitu kalau kata Bu Mega. Tapi kan tidak segampang itu. Padahal UGM pun udah ngomong masih nggak percaya. Dan jangan lupa bos, kenapa itu masih menarik di perbincangan? Satu, Jokowi itu juga sosok yang sangat signifikan. Ada satu periode di masyarakat. Pasti ada pro kontra. Yang kedua, masyarakat kita ini masyarakat melodramatik bos. Betul. Suka sinetron Mas. Selalu ada cerita. Jadi omongan di pojok-pojok. Lu kamu percaya nggak? Jasa Jokowi pas aku sih nggak percaya. Ini PR jenius ini. Tapi secara political PR dan marketing politik itu jenius. Bisa jenius. Sampai program-program yang fundamental seperti MBG aja ibaratnya ya. Bisa itu kalah rate dibanding soal ijazah. Kalau MBG itu udah jelas siapa yang nyapu bos. Siapa? Pak Erik. Pak Erik. Hari pertama MBG dia pecat Sintayong. Betul. Lu sadar gak? Betul. Launching MBG dia pecat Sintayong sendiri bos. Kita kena sapu itu MBG. Jadi kan kita selalu bilang kan tidak ada yang kebetulan ya kan. Enggak, tapi memang itu betul. Waktu pertama kali MBG kita juga breaking news. Di saat itu siang-siang Sintayong dipecat. Pak Erik keterlaluan gak lihat timeline kan. Iya, dia lihat kok rame disapu. Dan yang saya dengar memang Pak Jokowi ini pernah memberikan perspektif lain soal MBG ke Presiden Prabowo. Jadi dia menurut perspektifnya Pak Jokowi ini program bagus, tapi harusnya ada beberapa 1, 2, 3 provinsi percontohan. Oh, ada prototyping. Ada prototyping. Jangan langsung kenapa? Dan waktu itu yang saya dengar Pak Jokowi menyampaikan kalau anggaran segitu saya yakin gak akan keserap langsung. Kejadian kan sekarang. Dibalikin 70 berapa lah ya. Iya, karena dalam konteks kebijakan fiskal penyerapan anggaran itu menjadi hal yang paling penting. Gitu. Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah mengkonfirmasi Pak ini benar atau enggak. Saya mendengar, tetapi tidak dikaitkan dengan Erick Thohir yang bikin Sintayong ya, saya nggak tahu di hari yang sama. Tapi itu bisa jadi dalam konteks yang awalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dengan jargon keberlanjutan. Jangan-jangan ini salah satu bedanya. Wajar kalau Pak Jokowi ingin usulan sarannya diterima, dijalankan, wajar banget secara psikologis. Karena apa? Mantan presiden, yang kedua juga sebagai orang yang memberikan kewenangan ke suksesornya. Di sini mungkin 1 hal, 2 hal, beberapa hal, dan makin lama makin banyak. Di era informasi yang sekarang kita ngobrol sama siapa dan sebagainya, ada podcast, ada orang nge-tweet, ada orang bikin, makin lah. Nah, kompleksitas itu yang menurut saya sebetulnya harus segera diselesaikan. Gua melihat harus segera diselesaikan. Nah, ini isunya Pak Jokowi makin, menurut saya sih makin rumit, makin kesini Mas. Kedua, ijazah Gibran. Oh, ada juga ya? Ada, lagi rame juga. Terakhir makam ibunya Jokowi. Nih kata Mas Gibran nge-tweet kan dia apa? Terima kasih sudah datang. Oh iya betul. Ke makam kakek nenek saya. Ini lebih menarik daripada program-program Prabowo ini Mas. Program PR yang nggak ada biayanya ini kan. Itulah, itu yang saya bilang. Lagi-lagi ini perlombaan mencuri perhatian. Gitu loh. Kan airtime kan terbatas. Yes. Dan memang Profesor marketing. Jadi artinya kita boleh juga menyisakan di ruang pikiran kita, minimal kita menyebut prediksi bahwa ya memang ini jangan-jangan juga. Kalau orang normatif membacanya, kasihan ya Pak Jokowi. Sampai dibegitukan orang kok Roy Suryo CS kok tega sih dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain, muncul terus kan. Dan memikat publik. Iya. Ini yang sadar gak hampir semua talk show TV isinya itu loh Mas sampai sekarang. Pasti apa salah satu dorongannya? Satu, bicara tadi soal nilai, soal keberpihakan, soal ada nilai-nilai yang harus dimenangkan. Ya jujur aja, soal kepemirsaannya masih tinggi. Iya. Ini industri kan, media ini kan. Itu gak bisa dihindari. Itu currency-nya kan. Iya. Eyeballs. Nah
baru kita ngomong relevan dengan 2029. Kenapa harus bikin yang disebut tadi, wah canggih nih marketing PR-nya. Ya faktor 2029 tidak boleh dibantah ataupun dikoreksi oleh siapapun mengatakan enggak, gue gak kesana. Boleh juga orang berpikir bahwa ada kaitannya. Iya. Jadi dan Pak Jokowi berhak dan strategis untuk tetap membesarkan nama dan influence-nya kan untuk modal 2029. Iya. Yang dia pakai itu kan untuk investasi 10 tahun yang harus dijaga. Iya. Eman-eman dong kalau tiba-tiba dibiarin, dilepas. Iya. Apalagi sistem politiknya masih seperti ini loh. Sampai hari ini kita baik konstitusi masih. Kalau lihat Pak SBY 2014 kan mandito betul kan fade away kan tapi dari itu dunia. pun juga ada pertanyaan. Secara politik agak naif ya Pak SBY. 10 tahun berkuasa kok nggak punya kandidat? Betul nggak? Netral, kok 10 tahun netral. Nggak bisa begitu dong dalam konteks politik. Ada mazhab yang mengatakan kok aneh ya. Soal itu cara Pak SBY ingin konsisten bahwa saya 10 tahun, silakan. Tapi dari perspektif lain mengatakan kok bisa ya? Harusnya dinyiapin. Begitu disiapkan yang namanya AHY kan sudah terlambat. Iya. Gitu. Jadi Jokowi justru belajar dari situ kan. Belajar dari kesalahan kalau dianggap sokol kesalahan Pak SBY. Jadi saya melihat kenapa ijazah itu dimainkan karena ada perspektif itu juga. Kita harus lihat nih apakah ini benar teruji oleh waktu. Karena kita kan selalu belajar setelah kejadian. menganalisa. Emang ini ada kesempatan. Satu-satunya mantan presiden yang oposisinya masih gede ya ini ya. Maksudnya? Pak Jokowi. Iya. Masih kuat. Dan oposisinya bukan orang yang berkuasa kan. Oh iya, muncul. Kalau zaman SBY kan oposisinya yang berkuasa setelahnya. Yes. Ya karena yang berkuasa kan Pak Jokowi junto Bu Mega. Iya. Kita tahu relasi Bu Mega dengan Pak SBY kayak apa kan Mas? Beratnya gitu. Jadi buat saya ya lebih baiklah terbuka aja. Kalau seorang Presiden Jokowi sekarang muncul memberikan masukan terhadap arah pembangunan, ya nggak apa-apa. Iya. Ya, kita pun juga boleh. Apalagi presiden kan. Mantan presiden Pak gitu. Prabowo ini kan banyak yang menilai atau amatan saya kan banyak merangkul. Kan? Iya. Ya. Ini terakhir nih lu masih ada pertanyaan. Gua ada ini sebentar nyambung ini nih. Gua terakhir. Beberapa waktu lalu waktu Hasto Kristianto mendapatkan amnesti, beberapa elit PDIP ketika diwawancara gitu gua lihat di talk show ini menandakan bahwa Jokowi itu bagi Prabowo, Jokowi itu masa lalu dan Megawati adalah masa depan. Nah, itu keyakinannya karena amnesti itu puncak kulminasi dari persepsi itu. Lu ngeliatnya sekarang gimana? Kalau gue sederhana, itu bagian dari yang disebut dengan Prabowo ini selalu punya prinsip merangkul. Jadi bagaimanapun PDI Perjuangan dengan kursi paling banyak di DPR signifikan, bos. Sehebat-hebatnya Pak Prabowo merangkul semua partai politik kecuali PDI Perjuangan, bagi dia nggak akan bisa tenang kalau PDI Perjuangan nggak masuk. Di luar soal historis bahwa pernah mereka maju bareng ya, presiden wakil presiden. Yang berikutnya ya nggak mungkin gitu sekedar ada makan siang gratis Hasto dapat amnesti kalau nggak ngelihat partai politiknya, kalau nggak ngelihat Ibu Mega. Dan hal itu sangat dipahami oleh Jokowi kan, dan nggak mungkin Jokowi sensi dengan hal itu kayaknya kan, karena apa namanya, dia juga akan melakukan itu mungkin. Actionnya Jokowi kan bahkan lebih politis, lebih sirkus daripada itu. Dan meskipun kaget juga kita ada amnesti abolisi itu kan. Ya oke, kaget, nggak menduga hanya gara-gara karena kita mungkin punya perspektifnya adalah bagaimana hubungan selama ini PD Perjuangan dengan Gerindra misalnya dalam situasi yang terakhir ya, ketika kok ternyata malah mendorong Gibran dan berhadapan-hadapan dengan Ganjar waktu itu. Tapi dalam konteks historisnya bahwa Bu Mega dengan Pak Prabowo atau PDI dengan Gerindra punya kedekatan pada saat 2009 mereka maju bareng. Satu. Yang kedua, bahwa Pak Prabowo juga punya kepentingan pragmatis terhadap PDI Perjuangan. Bagaimanapun dia pengen sukses di sisa 4 tahun pemerintahan ini.
Makanya saya bilang di 2025 ini 1 tahun pemerintahan Prabowo itu konsolidasi politik itu juga harus betul-betul bisa dia tunjukkan melalui apa? Capaian. Nah, Padahal capaiannya kan kita masih diskusi nih. Makanya kan tadi saya guyon kan 1 tahun ini mau perayaan atau mau catatan refleksi. Tinggal dari persiapan. Kalau perayaan ya sekedar udah nyampe setahun berarti tinggal 4 tahun lagi. Menarik tambahin sebelum Pamungkas. Reformasi Polri. Ini satu nih menarik. Kan yang terakhir nih Presiden pengen membentuk komite ya, reformasi Polri. Mau nanya itu dari. Sementara kita lihat kepolisian juga membentuk tim reformasi sendiri internal. Ini kita melihatnya wah ini ada mitigasi dari kepolisian untuk mengantisipasi tim yang dibuat ini atau ini adalah subkomplemen dari komite reformasi yang akan dibikin presiden. Nah, lu ngelihatnya relasinya gimana nih? Yang saya dengar sekelas Kapolri itu ya tentu sudah izin dengan presiden. Tetapi kan kita di luar aneh melihatnya. Loh udah dari awal sudah di-announce di istana, sudah ditunjuk, sudah dilantik. Harusnya kan nunggu. Ini yang saya baca adalah, mohon maaf Pak Listio, saya membacanya adalah melawan dengan kepatuhan. Kepatuhannya apa? Kepatuhannya sederhana. Bagi seorang Kapolri melakukan reformasi, menunjuk tim, ya itu kan kewenangan. Kan kata Pak Mahfud, kalau di undang-undang itu tidak ada pasal yang melarang berarti boleh. Itu kan inisiatif dari seorang Kapolri untuk melakukan pembenahan di dalam. Karena kita membaca aja, kenapa sih nggak sih Pak, lu nggak nunggu aja yang dari presiden? Pasti dijawab, kami nggak bertentangan kok, sama-sama juga mau melakukan perubahan, melakukan reformasi. Tetapi jangan salahkan kalau publik, kalau kemudian media membaca, kok ini sepertinya ada yang berseberangan ya. Ada yang tidak tegak lurus nih. Harusnya nunggu. Ya itu tadi dijawab, loh memangnya kami salah melakukan reformasi? Siapa tahu saling melengkapi. Nah yang berikutnya adalah ini kan berbarengan dengan proses munculnya pergantian, ada 2 nama, 2 kandidat yang muncul. Tapi sampai sekarang juga nggak dilakukan. Pemandangan-pemandangan kita lihat juga dalam acara-acara penting selalu ada Kapolri kok. Iya. Walaupun kadang-kadang muka kusut kan. Nah, muka kusut terlatih bos. Capek bos. Capek. Bisa jadi belum kertas tisu juga. Iya bisa juga. Tapi capek hati juga bisa. Kelihatan. Itu kan analisa gerak tubuh. Iya, dan waktu kerusuhan 25 sampai 30 Agustus kan tagline atau hashtag ganti Kapolri kan juga menggema tuh Mas. Tapi kan sampai sekarang pun nggak ada action politik yang serius. Tadi saya bilang, kenapa kita selalu mengembalikan, Bapak Presiden, Anda adalah pengendali utama pemerintahan ini. Anda mau mengganti Kapolri, mau mengganti Panglima, mau apa itu adalah kewenangan dan itu sah secara undang-undang. Walaupun ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ini yang tadi saya bilang, kebutuhan politik selalu ada dari berbagai macam faksi. Sekalipun Pak Presiden yang sekarang bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik. Enggak jaminan, Bos. Mantap deh komprehensif. Ada satu lagi nih Mas, penutup. Purbaya gimana? Nah, ini kan kemarin kawannya Pak Menteri ini kan ngomong Pak Presiden tadi kita bilang kawan kok. Iya, Pak Teddy juga kita memang bilang total kawan politik ini. semua kawan luar biasa. Saya menunggu Bapak Presiden Prabowo duduk di sini. Jangan, nggak cukup ya. Kursi harus lebih gede, yang lebih nyaman. Produser lu kaget. Enggak, maksudnya kursinya Pak Prabowo yang lebih yang lebih representatif sebagai presiden. Ini kan agak cupu kan. Kasihan, biar lebih presidensial. Iya, harus ada kepala rusa bison gitu kan. Nah terus gua mau kerja dulu, mau ekonomi naik dulu, gua mau bikin ini katanya sama kan. Purbaya juga sama kan. Di semua naik Firaun lu. Nah tapi nari-narinya udah mulai kelihatan. Makan di kantin. Nah itu antara nari-nari politik atau memang genuine dia begitu. Lalu pasti percaya nggak ada genuinity dalam genuine politik di level ini ya? Orang tuh kalau nari nggak genuine ya ketahuan. Ini bukan tarian bos. Oh berarti lu udah lihat ini nari? Nari ya pasti genuine. Oh nah gimana sih? Lu kan nggak bisa nari yang nggak genuine lu.
Pak Erik? Pak Erik kan gak bisa ketahuan kan, jadi merayap kan, bukan menari lagi. Makanya sempat salah waktu salam khas NU ya. Banyak salahnya dia. Ya mungkin itu karena panas grogi. Udah disuruh kapan motongnya katanya. Jadi ya Purbaya. Kita tambah lagi satu lagi. Tadi kan kita baru diskusi yang calon-calon gitu kan. Dan wajar-wajar 3 mayor tadi kita 3 mayor sekarang ada tambah lagi Purbaya muncul. Kalau saya simply aja. Kenapa publik tiba-tiba kayak dapat? Coba aja cek semuanya. Begitu muncul Purbaya, wih. Di hari pertama flop loh Mas. Sempat flop. Hari pertama kan dia negatif. Tapi IHSG-nya nih rebound sepanjang. IHSG-nya luar biasa. Dan kita kaget-kaget. Soal IHSG ada yang bisa juga goreng itu kita tahu. Tapi kita paling kita lihat. Bisa. Dan itu selalu dilakukan misalnya. Nah, tetapi gini. Sesimpel bahwa orang mungkin Bu Sri Mulyani sudah banyak sekali melakukan terobosan-terobosan mengawal anggaran, mengawal kebijakan fiskal dalam situasi kritis di era Pak SBY, di era Bu Mega, di era Pak Jokowi, peran mulai. Tapi sudah terlalu lama, Bos. Dengan gayanya Bu Sri Mulyani. Begitu muncul Purbaya yang modelnya langsung lugas. Saya mau tarik itu anggaran-anggaran yang nganggur di jedar. Bos gua mau biayain pakai APBN lah. Jadilah pembicaraan. Artinya apa? Ingatan kepada Pak Purbaya dan siapapun pejabat negara ketika dia sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Yang muncul itu harus dibaca adalah ekspektasi publik. Jadi bukan sekedar pujian, oke Pak Purbaya keren. Kenapa? Karena belum terbukti. Artinya apa? Konsekuensi dari begitu diterima oleh publik adalah jangan lupa, begitu sampai ada titik waktu lu nggak bisa merealisasikan, akan berbalik gitu. Yang tadinya pujian menjadi hujatan. Sekarang masih bulan madu. Sekarang masih bulan madu. Tinggal kita lihat. Kemarin di sebuah kesempatan acara Pak Purbaya bilang nanti ekonomi akan 5,5%. Saya bilang gawat juga nih. Kok nggak 8 ujungnya gitu. Kan kalau kemarin kan 5,12 di jumlah 8. Harusnya gue pikir apaan? Harusnya 5, enggak ini guyonnya kan ini. 512 itu ya. 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8. Itu 5,3. 5,3. Iya, 8. Juga gitu. Kemarin dia 5,5. Artinya dia menyampaikan akan ada pertumbuhan. Dia menyampaikan ini saya datang ke kementerian dan membuktikan kemarin ketemu sama Menteri ARA. Ini kalau ini saya ambil. BGN sudah mulai diambil dan sebagainya. Ada harapan, publik masih berpikir, oke Pak, tetapi jangan lupa Pak Purbaya bahwa harapan publik adalah sesederhana besok gue beli beras murah atau enggak, gue beli telur murah atau enggak. Kalau begini terus orang akan bilang lama-lama dan itu seketika. Jadi kita kan sering sebetulnya hanya kita punya memori terbatas saja bahwa model-model kayak Pak Purbaya ini kan banyak di awal. Betul. Dulu ada Pak Dahlan Iskan gue inget. Iya kan, semua berharap ini jadi pembicaraan. Rizal Ramli. Iya, almarhum. Tapi at the end adalah harus bisa membuktikan. Disitulah sebetulnya ujian terberat untuk seorang Purbaya. Perhatian udah didapat ya? Udah dapat. Atensi udah. Udah ada. Artinya ketika sebagai pejabat publik butuh yang namanya partisipasi publik, butuh approval rating dari publik, dia sudah dapat. Tinggal dia mau sincere atau enggak. Contoh, kalimat lepas pro kontra yang cukai rokok itu. Ya. Dia mengatakan kalau nggak bisa cari lapangan pekerjaan, gak usah ribut deh. Ke Pak BGS kan? Ya intinya dia menyampaikan gitulah, meskipun nggak nyebut Pak BGS. Kita tahu lah maksudnya Menteri Kesehatan tapi lah. kan yang kira-kira resisten dengan soal cukai nggak naik itu kan dari Kementerian Kesehatan. Karena perspektifnya dari Kementerian Kesehatan pasti itu. Nah, sementara Pak Purbaya melihatnya ketika dia datang ke Semarang, ke Kudus, melihat ke pabrik rokok dan sebagainya, dia melihat menyedot lapangan pekerjaan yang luar biasa, sehingga dia kalimatnya itu bagi rakyat, oh iya nih. Tapi kan hari ini ada beberapa PR yang belum selesai. Kita tunggu. Itulah harus hati-hati Pak Purbaya. Jadi saya melihatnya pertama, kenapa tiba-tiba impresinya bagus ya karena mungkin tadi setelah Ibu Sri Mulyani cukup lama kan Bu Sri Mulyani. Nah, dia melihat sesuatu yang baru. Minimal gayanya lah. Lebih lugas, membahasakannya lebih bahasa-bahasa yang membumi. Gitu. Pokoknya kalau enggak saya ambil
Terus nanti pajak saya juga mau cek dan sebagainya. Dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi perhatikan, ada satu yang sangat terlihat bahwa Pak Purbaya ini bukan hanya sekedar Menteri Keuangan. Politisi juga, Bos. Gimana tuh? Berkali-kali di banyak kesempatan selalu ngomong, kalau saya ikut apa kata Pak Prabowo. Tahu permainan lah ya. Iya, tahu permainan. Kalau Bu Sri Mulyani kan nggak kayak gitu kan. Belum tentu ya. Nanti saya akan laporkan kepada presiden. Yes. Saya setuju belum tentu. Pak Purbaya saya bodo kita amat, tanggap. saya terserah. Pokoknya saya ikut apa kata presiden. Presiden mengarahkan ini saya ikut. Berkali-kali kan menyampaikan itu. Artinya apa? Ya dia sadar bahwa posisi dia sangat ditentukan oleh presiden. Iya. Yang kedua, dia juga pasti berpikir bahwa saya bisa jadi menteri. Pasti juga prosesnya proses politik. Oh ya. Iya dong. Mau seteknokrat apapun lu ya. Seteknokrat apapun. Nggak bisa. Ini kan jabatan politik. Saya harus memastikan bahwa saya masih punya akses kepada presiden. Paling tidak saya masih dilihat dari sekian puluh atau ratus ya menteri kita tuh. Nah, itu menteri itu saya masih di spot sama seorang presiden. Itu penting. Karena hari ini problemnya adalah banyak sekali menteri yang sedang berusaha berjuang untuk Mendapatkan perhatian dan mengakses kepada presiden. Iya, Atas iya. apa-apa Ada yang nggak problem. pernah, katanya gue dengar ada yang nggak pernah diundang ratas. Betul. Ada yang Nah, Pak Purbaya sudah, kalau seingat saya, mungkin kita juga ingat semua, Budi sama Ari. Awal mula Purbaya itu muncul di depan presiden yang kelihatan publik ya. Ingat nggak waktu itu ada sarasahan ekonomi? Iya, iya. Yang di depan ekonomi ya. Iya, dia presentasi itu. Nah, saya mendengar di situ awal mula Presiden happy. Presiden Sur. Ini siapa nih dengan gayanya dan sebagainya. Yang satu, yang kedua, Purbaya ini tidak punya beban masa lalu, Bos. Dulu dia masuk di dalam pemerintahan kan di KSP zaman Pak LBP. Iya. Pernah kalau nggak salah di Deputi Menko Marves, Iya. terus LPS. Dia ikut semua ke Pak LBP jalan lah. Ke semua ada. Tapi dia nggak ada masa lalu. Itu yang mungkin jadi pertimbangan. Yang berikutnya, kayak dia mungkin ya, dia nggak sampai selesai 4 tahun juga, ya bodo amat mungkin buat dia. Tapi hari ini yang disampaikan ke dia itu adalah hal-hal yang sangat strategis. Pajak, WUS. Ketika kita menebak ini orangnya LBP ini dari karirnya berdasarkan riset kita dia ada di KSP dan sebagainya. Tiba-tiba WUS. Iya. Terus ada beberapa statement dia yang bilang, loh ini orang gila juga ya. Iya. Bahkan dianggap dia adalah orangnya Pak LBP, kebijakannya Pak LBP sendiri dia. Yes. Dia kritisi lah soal family office misalnya. Yes, family Gua office. nggak mau Kan dia biayain. ngomong. Dan dia bisa memposisikan itu. Makanya saya bilang, bagus sebagai awalan. Tapi jangan lupa loh, ini bisa jadi white back ketika publik sudah punya kurun waktu bahwa kok ini cuman omon-omon ya. Ditambah lagi kalau udah mulai muncul di survei, hati-hati kan. Itu godaannya, Bos. Ya sama mayor ini kan Itu bergerak godaannya. juga Ingat di nggak ada barangan. pertanyaan di minggu pertama dia jadi Menteri Keuangan kan? Apa tuh? Ada pertanyaan, Bapak katanya mau jadi wakil presiden. Nah, Ada kan pertanyaan itu? cawapresnya. Kita bacanya dua. Ini didorong oleh Purbaya sendiri atau memang iseng murni wartawan bertanya kok tiba-tiba dia jadi populer gitu. Iya, itu pertanyaan titipan apa enggak itu? Iya kan? Ya pertanyaan sur kan. Kalau saya nggak bisa memastikan ini siapa, tapi paling tidak mungkin wartawan itu oleh redakturnya mengatakan ini kok kayaknya langsung populer. Coba tanya, jangan-jangan dia mau jadi wapres gitu. Nah, untungnya Purbaya juga menjawab dengan bercanda. Gua mau kerja dan sebagainya. Tapi kan nanti yang menguji adalah waktu, Bos. Tiba-tiba ada yang deketin partai politik ngajak ngobrol. Iya. Kalau Ya makin kan? bagus ya. Oh iya makin bagus. Udah mulai begitu. Oh saya nggak mau. Jadi ini jadi trauma masa lalu lagi nih gua. Ya memang muter begitu terus. Aku nggak mikir lah. Nah. Copras capres. Akhirnya 10 tahun. Bahkan mau 15 tahun nggak jadi kan tapi. Dari nggak mikir tuh. Iya. Udah tapi belum. Udah tapi belum. Nah, kita harus merekam gitu, Bos. Tapi itu emang kosakatanya emang marketable banget ya. Iya. Ya, udah tapi Pendek belum. aja bos, nggak pernah panjang-panjang kan? Mana? Panjang malah nggak ada yang viral.
Bahaya ini. Ini kan kalau Pak Prabowo makin panjang pasti ada yang viral ya. Ada patah-patah ini gitu. Presiden harus viral, Bos. Iya betul. Kalau sampai apapun yang muncul dari istana, dari mulut presiden tidak viral, dipertanyakan. Iya. Dulu zaman Pak Jokowi yang viral Pak Luhut terus kau yang gelap ya kan. Iya. Jadi sekarang tambah lagi Pak Purbaya. Mungkin juga ada Mbak Puan misalnya. Tapi kenapa tiba Puan menghilang ya? Itu juga tanda tanya. Pasti ada diskusi di dalamnya. Tapi Bang Purbaya itu emang harus diakui ya, mau suka atau enggak dia sesuai dengan semangat zaman ini. Iya. Dalam platform komunikasi kita ya. Iya. Gue kebayangin coba Bambang Pacul 20 tahun lebih muda. Masih punya energi ya. Iya. Belum komorbid ini ya. Iya, pasti nggak jauh beda sama ini juga nih ceritanya nih. Korea. Dengan situasi di hari ini ya. Ya Bang Pacul akan tampil di Idea Fest ya. Kebayang nggak? Hostnya kami berdua. Maksudnya itu. Ya promo itu. Nonton ya. Ini di menarik, Idea Fest. ini menarik. Korea pelenting. Iya. Iya. Judulnya bahasa Inggris lagi. Make certainty in uncertainty apa gitu lah. With Korea. Ya udah pasti Pak Pacul nggak berminat membacanya kan. Tapi Pak Pacul itu jadi atensi presiden loh. Oh masa? Yang saya dengar. Oh. Termasuk yang disukai oleh presiden. Lu jangan ngadu domba. Bukan ngadu domba. Ini kan kita wartawan ini kan dengar-dengar. Presiden mana nih? Yang sekarang dong. Lu lagi. Yang tapi kan sekarang. secara on public kan presiden pernah godain Korea waktu itu maksudnya. Dan sekian banyak aja yang di-mention ya. Korea naik. Makanya gue kaget. Gila presiden ngerti soal Korea. Berarti kan dia monitor. Atensi. Yang kedua mungkin pembawaannya Pak Pacul kan juga. Iya. Di tengah orang PDI yang so-called dalam politik belakangan ini ya banyak memutus jembatan. Tentu faktor PD Perjuangan juga dilihat. Tapi di luar itu juga secara personal mungkin Pak Prabowo wah ini lucu, terus kemudian komunikatif, terus kemudian juga gampang masuk ke suasana apapun. Ya paling enggak ya itu yang waktu ada acara apa saya lupa tuh. Iya koperasi. Ini kalau ini Pak Pacul nonton video ini gue udah tahu responnya bos. Apa? Dinda, aku nggak usah dibahas-bahas. Nanti fitnah tidak berbanding lurus pendapatan. Apa? Bukannya ini kan konteksnya kan. Ini kan konteksnya saya mendengar. Iya, ini boleh dari sekian banyak politisi PD Perjuangan, Bambang Pacul itu termasuk yang jadi atensi presiden. Iya, dan kebetulan di acara yang koperasi itu kan clear. Yang lainnya pasti omongan, tapi kan nggak bisa terkonfirmasi. Ini kan on public. Betul. Bersama kawan-kawannya juga mungkin. Mr. Grandmister. Ya kan ada. Ya udah. Kalau Mr. Grandmister emang hadir secara fisik dan batin kan. Mau tuh di acara PKS aja mewakili PDI. Kalau gitu, gue pengen nanya nih, total politik 2 atau 1 kata untuk 1 tahun Prabowo Gibran. Jadi kenapa jadi lu yang iya. Lanturan. Gue pengen tahu aja. Boleh kan produser? Boleh. Oh boleh sama produser. Coba dulu. 1 kata aja. Dulu. Lu dulu. Gemoy. Tak apa dia gemoy soalnya. Anjir apa banget lu. Dapat biar gua. Luar negeri. 2 kan. Oh, ya gimana dong jalan gitu luar negeri. Bosnya. Gue mau ngomong gitu takut bos. Buat lu apa 1 kata? 1 kata. Gue tahu salah gue. Gue udah ada. Mau puji salah, mau kritik juga. Enggak. Gue cuma 1 kata. 2 kata lah gue kasih bonus. Kalau lo keberatan kayak gue tadi luar negeri. Kemiskinan. Ini ya. Siap. Jumpa lagi.